Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Nomlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini gue jarang-jarang buat video akhir-akhir ini guys. Soalnya selain gue sakit guys, gue sakit gitu. Udah berapa hari ini gak kerja gitu. Lama udah gak kerja, lama gak buat video juga karena keadaan gak fit, keadaan kurang baik gitu. Nanti gue ceritain kronologi gue sakit tuh kayak apa gitu. Tapi ya biasa, itu udah kodrat Allah yang harus gue, ya namanya juga ini penyakit ya dari Allah, ya kita harus mensyukuri itu artinya mudah-mudahan Allah sedang menguji saya dan keluarga saya untuk menaikkan derajat saya, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, gini, beberapa hari yang lalu itu gue dikirimin video sama teman dan gue tertarik untuk ngebahas video ini gitu, karena di sisi lain gue tuh pernah merasakan apa yang mereka ini rasakan gitu di kampung dulu guys gitu. Dimana kalau pengalaman gue ini persis banget, cuman bedanya sekarang itu di era digitalisasi. Jadi mereka ini yang sedang memperjuangkan tempat kelahirannya, kampungnya gitu. Mereka ini bisa memperjuangkan lewat TikTok, lewat sosial media lainnya seperti YouTube, seperti apapun itu. Kalau dulu kami, karena nggak adanya TikTok, nggak adanya kurangnya digitalisasi pada waktu itu, apalagi di tempat kita itu masih sulit banget untuk mengakses internet, bahkan tidak ada jaringan internet pada waktu itu di tahun 2009-2010 gitu. Di tempatku itu belum ada jaringan internet. Bahkan kalau mau nelpon aja guys, nelpon biasa, bukan internet lagi guys. Bukan internet ya, nelpon biasa aja itu susah banget karena nggak ada jaringan langsung di sana gitu. Bahkan harus lari ke kota, lari ke bandar gitu guys gitu. Gue tuh pernah merasakan seperti itu. Enaknya sekarang itu kalau kita punya keresahan, mau membuat sesuatu di kampung kita, itu enaknya sekarang itu bisa lalu lewat Facebook, lewat TikTok, dan lewat sosial media lainnya gitu, karena udah zaman digitalisasi gitu. Dan teman-teman kami ini, beliau ini sekarang lagi membuat satu gerakan, di mana gerakan ini sangat baik buat saya. Ini tahun 2024 loh. Ini baru banget dan viral di sosial media, di TikTok tuh viral. Dimana satu desa, satu kampung itu membuat swadaya, kata orang sana itu swadaya. Awalnya itu ya ngumpulin uang di masyarakat sana itu mengumpulkan uang untuk membangun jalannya. Di mana jalannya itu, Indonesia ini merdeka itu udah 79 tahun, tapi jalan sampai sekarang itu mereka ini tidak pernah merasakan seperti apa jalan yang enak. Bahkan mereka ini yang gue bahas ini di video ini, ya gue tampilin videonya. Gue nggak akan nge-reaction, tapi gue akan tampilin videonya di sini agar kalian paham nanti yang gue bahas itu apa. Nanti gue juga akan ngebahas tentang waktu perjuangan kami dulu di kampung kami, di sekitar tahun 2009-2010 gitu. Juga sama seperti video-video ini yang saya akan tampilkan di sini gitu. Dan ini 79 tahun loh kita merdeka, tapi jalannya itu masih tanah. Bahkan kalau hujan itu yang paling menyakitkan bagi kami itu guys, yang paling menyakitkan bagi kami. Ini kenapa gue bisa bercerita seperti ini, karena saya itu pernah merasakan juga hal yang sama seperti yang ada di video ini guys gitu. Jalan tanah, apalagi kalau hujan. Kalau musim tidak hujan itu agak-agak oke lah gitu, karena tanah nggak itu kan, jadi enak. Cuman ada debu lah, banyak debu itulah ketika tidak hujan. Ketika hujan, bahkan kami tuh pernah dulu ada orang sakit, dia tuh udah parah banget, sakitnya parah banget, dan mau ke rumah sakit tuh itu waktu hujan, musim hujan ya, karena di Indonesia tuh 6 bulan hujan. Kalau di tempatku lah ya, 6 bulan hujan, 6 bulan itu kering gitu. Itu waktu hujan ada
jiran sakit gitu. Ya bayangkanlah, orang sakit, hujan, kereta, apalagi kereta moto aja itu susah banget untuk masuk, untuk jalan ke sana gitu, untuk mengakses jalan itu gitu. Ya terpaksa kita itu menggunakan apa ya, kayak kursi panjang gitu, diikat pakai tali, terus dipikul, kata orang Indonesia tuh dipikul guys gitu, bergotong royong sama masyarakat di sana. Kita jalan kaki ke tempat dimana motor atau kendaraan itu bisa mengakses gitu. Jauh guys, jauh. Dan gue tuh di situ sebenarnya kejadian itu banyak sekali, kejadian-kejadian seperti itu gitu. Cuman pas itu momennya kita itu gue udah remaja gitu ya, udah remaja gitu. Gue tuh berkumpul sama teman-teman gimana caranya keadaan ini kita harus ubah gitu. Akhirnya kita itu menyurati kepala desanya. Kepala desa itu kalau di sini kepala kampung apa ya, ketua kampung ya, ketua kampung. Kalau di sana kepala desa, menyurati kepala desanya. Bahkan dulu itu menyurati Pak Camat. Kalau di sini mungkin apa ya, ya orang-orang penting di sana lah kita surati semua, karena dulu kita pakai surat gitu. Tapi sampai beberapa tahun tuh nggak ada respon, nggak ada apa. Ya terpaksa, dengan terpaksa kita itu membuat satu perkumpulan dengan kawan-kawan anak-anak muda dulu, generasi saya dulu. Akhirnya kita itu guys ngumpulin duit, ngumpulin uang dari masyarakat, dari rumah ke rumah gitu. Karena nggak cukup rumah ke rumah, akhirnya kita itu membuat jalan, gimana nih caranya dapat bisa jalan ini bisa bagus gitu, enak untuk masyarakat jalan gitu. Bahkan kita mau ke masjid aja susah, apalagi orang sakit, apalagi orang melahirkan gitu. Jalan kaki biasa aja udah susah gitu, apalagi orang sakit, orang mau melahirkan gitu. Coba bayangin gitu. Akhirnya kita itu ngebuat tarik amal kalau kata orang sana itu. Duduk di tepi jalan, megang mic gitu, pakai pengeras, pakai speaker, minta uang lah di pinggir-pinggir jalan gitu guys. Bener bener guys. Roda dua, saya dan saya Budina, mulai pada dengan marpau lagi nih. Alhamdulillah ketika berkata selamat jalan, selamat sampai tujuan. Alhamdulillah bro. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Bener, ini kalau gue inget membayangkan gitu, malu sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi, emang keadaannya seperti itu gitu. Sama halnya seperti teman-teman ini. Cuman enaknya teman-teman ini yang ada di video ini, itu teman-teman ini kan ada TikTok sekarang. Bahkan banyak loh donasi orang-orang yang berdonasi lewat TikToknya kawan-kawan ini. Itu banyak dari Malaysia juga, banyak yang menyumbang guys. Jadi ini sebenarnya gimana ya, apa nggak malu gitu pejabatnya, pemerintahnya gitu, apa nggak malu? Ini bukan jalan sedikit loh, sama di tempatku dulu juga bukan jalan pendek. Yang ini, yang di video ini berapa ratus meter, kalau nggak salah sekitar 465 meter gitu. Coba bayangin berapa kilo itu, panjang banget loh, panjang banget. Dan sekarang yang selesai, bahkan ini masih berlanjut loh, masih berlanjut. Jadi donasi itu masih banyak lagi. Donasi itu juga banyak dari orang-orang Malaysia. Terima kasih loh orang-orang Malaysia. Dulu pun waktu saya memperjuangkan itu, banyak juga, kebetulan di kampungku itu banyak yang bekerja di Malaysia pada waktu itu, di tahun 2009-2010 itu. Dan kebetulan bos-bosnya teman-teman ini juga menyumbang guys, juga menyumbang. Gue ada catatannya di rumah. Gue ingat banget kenapa gue simpan, karena gue pengen nunjukin suatu saat, nunjukin bahwa gimana ya gue ngomong, orang-orang baik ini, walaupun mungkin gue nggak tahu mereka ini ada di mana, orang-orang baik ini yang telah menyumbang,
Tapi bagi kami itu berjasa banget. Gue gak bisa ngomongnya, gue gak tahu mau ngomong apa guys. Kalau inget perjuangan itu perih banget guys gitu. Perih banget. Kayak kita ini warga negara Indonesia bukan sih, kayak sempat merasakan seperti itu gitu. Pada waktu itu udahlah listrik nggak ada, lampu kita nggak ada, ke lampu, waduh, jalan udah kayak gitu. Jadi gue nangis banget ketika ada beberapa orang dari Malaysia, ya teman-teman yang ada di Malaysia, TKI sebenarnya, yang jalan di sini, dan bos-bosnya itu orang-orang Malaysia lah ya, itu yang nyumbang luar biasa hingga jalan di sana itu baik sampai sekarang. Insya Allah nanti kalau saya pulang, saya akan tunjukin sama kalian semuanya. Saya akan tunjukin sepanjang jalan itu, ya termasuk dari donasi-donasi teman-teman yang ada di Malaysia. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya. Sama seperti halnya di video ini guys, gitu. Gue nggak tahu di mana hati pemerintahnya gitu, guys. Ini tahun 2024 tapi masih ada jalan desa yang seperti ini. Masyarakatnya banyak loh di sini, gitu. Masa iya masyarakat sendiri yang harus bekerja, harus membuat jalan sendiri gitu. Coba bayangin, 79 tahun kita merdeka. Setiap tahun itu ada anggarannya dari negara. Kemana uangnya coba? Kemana uangnya? Kemana uangnya? Coba bayangin, kemana uang? Setiap tahun itu ada anggarannya untuk jalan loh. Pernah nggak? Gue tanya nih, pernah nggak di Malaysia ini rakyat Malaysia membuat jalan sendiri gitu? Enggak kan? Pasti kerajaan yang buat kan. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman nih yang ada di Malaysia, bersyukur kalian hidup di sini. Kalian tuh nggak pernah merasakan apa yang kita rasakan. Kata orang di luar Jawa, orang Jawa lebih beruntung daripada mereka yang ada di luar Jawa. Ini video-video yang tadi yang gue tampilin itu di Madura guys, Jawa Timur. Dan gue Jember, Jawa Timur juga, di Jawa sama. Bahkan mungkin kalian tidak tahu, tidak pernah sampai ke tempat kami, jadi kalian bisa ngomong seperti itu gitu. Sekali lagi terima kasih buat donatur-donatur yang telah membantu ini hingga kalian udah lihat sendiri di videonya, seperti itulah pembangunannya sekarang. Dan gue berterima kasih juga pada di tahun 2009-2010 itu gue pernah juga mencari donasi lewat teman-teman TKI di sini, dan banyak juga orang-orang Malaysia yang telah membantu. Terima kasih banget sampai sekarang tuh jalannya masih utuh guys di tempatku. Alhamdulillah masih sampai sekarang itu masih digunakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kalau gue udah pulang, gue akan tunjukin sama kalian. Gue akan tunjukin. Bahkan gue tuh sampai sekarang tuh nyimpen buku-bukunya, dari siapa penyumbangnya, dari siapa, dari mana. Gue ada semuanya guys gitu. Jadi waktu itu untuk transparansi aja. Transparansi ketika udah, biasanya tuh setiap hari Jumat kita itu sama teman-teman diumumin di masjid. Habisnya berapa, beli untuk apa, orangnya siapa yang nyumbang, kita sebutin semuanya untuk transparansi. Dulu nggak ada sosial media, makanya kita itu ngumuminnya tuh pakai speaker masjid gitu. Ya seperti itulah guys perjuangan kami dulu. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang berjuang membuat jalan ini, mudah-mudahan tidak ada rintangan. Walaupun ya gue banyak dibaca komentarnya itu banyak orang yang kayak masa jalan aja minta sama di TikTok gini. Ya udahlah, gak usah dengerin mereka. Tetap berjuang, tetap semangat. Karena ini untuk kemaslahatan masyarakat juga, kebaikan masyarakat luas gitu. Terima kasih buat semuanya yang udah berdonasi. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys. Saudara-saudara TikTokku, dukung lab saya kawan, karena saya ini lagi cari dana untuk swadaya cor jalan Desa Betoporo Barat Dusun Manggar kawan. Bukan untuk beli mobil, bukan untuk bikin rumah kawan, ini bikin jalan kawan. Ereng saudara-saudara, didukung lab saya ini
Dari sumbangan kawan. Ngecor jalan ini, dana pribadi warga kawan. Bukan dana pemerintah. Jalannya panjang sekali kawan. 470 meter guys.